من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore hari ini bisa kembali dipertemukan dalam kajian rutin untuk mengkaji ilmu fikih dari dasar, yaitu dari kitab Thaharah, di mana tentu ini merupakan tuntutan dari iman kita, ya. Orang yang beriman akan diangkat derajatnya manakala dia terus menambah ilmu, terus mempelajari ilmu yang Allah turunkan, yaitu melalui Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, ya, sampai akhir hayat kita terus pelajari, ya, sehingga kita terus meningkatkan kualitas ibadah dan amal soleh kita. Jangan merasa cukup dengan yang sudah kita lakukan. Maka dengan adanya tambahan ilmu, ya, menjadi semakin meningkat lagi kualitas amal kita. Jangan pernah berhenti. Jadi, setiap hari, setiap ada tambahan hari, ya, semakin bagus amal yang kita lakukan. Ya. Oleh karena itu, ini perlu keistiqomahan, ya, untuk terus mempelajari, ya, ilmu, khususnya ilmu fikih yang berkenaan dengan amaliyah sehari-hari yang kita lakukan. Kita masih membahas tentang bersuci dari najis. Ya, ada hal-hal najis yang sudah kita bahas, ya, tapi masih ada yang belum, ya, kita bahas untuk kita ketahui hukumnya, ya. Ya, terakhir adalah kita membahas najis yang disepakati, ya, yaitu ada 5, ya, kotoran dan kencing manusia, kemudian mazi, ya, wadi, kemudian darah haid, darah nifas, ya, itu semua disepakati, ya, 5 hal tadi itu. Ya, yang disebut dengan wadi, ya. Nah, kemudian juga ada yang diperselisihkan, tapi yang lebih kuat insya Allah dia najis berdasarkan dalilnya, yaitu yang sebelumnya sudah kita bahas, ada 2, ya, yaitu bangkai, ya, dan kotoran dari hewan yang tidak dimakan. Kotoran dari hewan yang tidak dimakan. Nah, berikutnya akan kita bahas tentang air liur anjing. Ya, air liur anjing. Mayoritas ulama mengatakan najis. Ya, ada sedikit ulama, ya. Jadi prinsipnya sebagaimana sudah disampaikan, walaupun diperselisihkan apakah najis atau tidak, ya, tentu lebih hati-hati kita membersihkan, menghilangkan. Kalaupun najis berarti itu wajib kita hilangkan. Kalaupun misalnya tidak najis, itu juga diperintahkan suatu keutamaan, hal yang sunnah, hal yang dicintai oleh Allah. Jadi tidak ada salahnya hal-hal ini kita hindarkan, ya, sebisa mungkin. Nah, hadisnya jelas, yaitu dalam Sahih Muslim, ya, dari Abu Hurairah, ya, kalau tidak salah. Radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-qalbu an yaghsilahu sab'a marrat." Sucinya bejana salah seorang dari kalian
apabila dijilat oleh anjing, ya hendaklah mencucinya sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertama dengan tanah. Ya, ini hadis ini sahih. Ya, disepakati tentu kesahihannya, ya hanya para ulama berbeda pendapat dalam memahaminya. Ya, tetapi tentu perintah ya dalam hadis ini disepakati itu harus dilakukan, yaitu kalau terkena jilatan anjing di bejana kita, misalnya ada air yang dijilati oleh anjing, nah maka bejana atau wadah ya tempat air itu harus dicuci dengan cara atau dengan jumlah cucian yang ditentukan oleh Nabi, yaitu 7. Jadi ini ditentukan langsung. Kalau ditentukan langsung di lengannya, ya kita tidak bisa merubahnya. Kita tidak bisa menggantinya karena ini adalah ketentuan langsung dari Nabi yang tegas. Ya, sehingga kita mengamalkan apa adanya sebagai bentuk ibadah. Jangan dikurangi jadi 3, jadi 4. Ya, atau dilebihkan, tidak. Karena ini ketentuan. Karena syariat itu kan harus sesuai dengan ketentuan Nabi. Ibadah itu harus sesuai syariat Nabi. Sama kayak rakaat sholat, ya tidak bisa dirubah. Di sini ada nilai ibadah. Maka para ulama sepakat dalam mengamalkan perintah Nabi ini. Hanya berbeda pendapat. Alasan mencucinya ini kira-kira apa? Apakah karena najis ataukah tidak? Ya, jadi walaupun najis ataupun bukan, tetap ya perintah mencucinya dilaksanakan tetap ya dengan tanah. Nah, dengan tanah ini sebetulnya ada perbedaan redaksi ya dalam hadis-hadis. Ada yang menyebut ukhrahunna, ya ada yang jadi tidak diperjelas ya karena itu apakah di awal di akhir gitu. Tapi ada hadis yang jelas mengatakan di awal. Nah, hadis yang mengatakan di awal ya dengan tanah itu yang lebih kuat riwayatnya. Ya, sehingga tidak goncang ya. Atau istilahnya dalam ilmu hadis ittirob, karena ada yang sebagian ya ulama yang menganggap ini ittirob ya karena beda-beda gitu redaksinya. Ya. Nah, kalau ada redaksi beda-beda, kalau misalnya derajat riwayatnya sama, baru itu ittirob. Tidak ajak gitu, simpang siur. Dan itu menjadi alasan lemah ya doi. Tapi kalau redaksi berbeda-beda, ada yang diunggulkan riwayat yang lebih kuat, maka itu tidak ittirob. Riwayat yang lebih kuat itulah yang dipakai. Nah, riwayat yang lebih kuatnya itu adalah ulahunna. Jadi yang pertama dengan tanah. Ya, jadi cucian pertama itu dengan tanah dulu, dilumuri dengan tanah. Gitu ya. Nah, insya Allah ini lebih kuat menunjukkan najis. Ya, alasannya karena ya Rasul jelas mengatakan tuhuru ina ilahadikum, sucinya bejana salah seorang dari kalian. Kata sucinya tuhur, ya ini jelas menunjukkan najis. Apalagi kan ini kaitannya dengan menghindarkan ya dari benda-benda yang sering kita gunakan, ya bejana ataupun yang lainnya. Jadi kata tuhur ini ya lebih kuat karena memang ada najis-najis yang lain redaksi dalilnya sama menggunakan tuhur. Kalau redaksi tuhur ini
tidak dijadikan alasan untuk menunjukkan najis, maka banyak hal-hal yang najis jadi tidak najis. Ya, seperti yang dalam pembahasan sebelumnya itu menggunakan kata tuhur, sucinya. Ya, sucinya. Gitu ya. Jadi ini alasan ya dia najis. Nah, cuman ada rahasia lain yang tentu tidak langsung dipahami oleh akal kita sebagai manusia. Makanya ini bentuk ta'abudi ibadah. Kenapa harus 7 gitu bilangannya? Padahal kalau najis itu sekali kalau udah bersih, ya itu udah cukup. Kan najis itu kan gitu, cara menghilangkan najis. Kalau sekali cuci sudah hilang najisnya, itu sudah cukup. Tapi pertanyaannya, kenapa harus 7 kali? Nah, di sini ada rahasia lain. Yang alasan mencuci 7-nya bukan semata-mata karena najis, tapi ada rahasia lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Rasulullah yang merupakan wahyu dari Allah sampaikan. Nah, ternyata ada hikmahnya. Ya, dan ini tentu menjadi maslahat buat kita, kemaslahatan, ada manfaat. Ya, ada sebagian ulama, walaupun ulama di zaman dulu ya ada Ibnu Rushd Al-Qurtubi ya, itu sudah menyebut bahwa ini kaitannya dengan masalah kedokteran, dengan masalah kesehatan. Ya, biasanya bilangan-bilangan 7 itu kata beliau ada kaitannya dengan kesehatan. Itu oleh Ibnu Rushd Al-Qurtubi dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Ya, beliau kan sekitar abad ke-6 ya kalau nggak salah, abad ke-6 Hijriah, itu lama. Beliau sudah memahami ke arah sana. Dan di zaman sekarang ketika sudah berkembang ilmu kedokteran, ya, nah sudah terbukti. Ya, inilah keajaiban, kemujizatan ya hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, di samping Al-Quran Karim yang sudah jelas, ya, yang informasi yang ada di dalamnya mengandung fakta-fakta ilmiah yang bisa dibuktikan. Apalagi ketika berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi. Jadi hadis Nabi itu bukan hanya memberikan tuntunan dalam tata cara ritual ibadah saja, tapi untuk kemaslahatan manusia baik dahsyat termasuk di dunianya, termasuk dalam masalah kesehatan, di mana di dalam air liur anjing itu ya ada virus ataupun ada bakteri yang tidak bisa hilang kecuali dengan tanah. Ya, makanya kan orang mungkin kalau belum tahu dia mikir sekarang kan udah ada sabun, kenapa nggak pakai sabun aja, terus pakai tanah? Ya, nah ternyata ini yang Rasul sebutkan ini adalah sudah spesifik, tidak perlu diganti. Ya kan, ternyata ada di dalam liur anjing itu ya virus atau bakteri yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan tanah. Bahkan dengan jumlah 3 kali dia tidak akan hilang ya si virus itu kecuali dengan dicuci sebanyak 7 kali. Silahkan dicari, di searching sendiri ya fakta ilmiah ini riset yang sudah dilakukan dalam ilmu kedokteran. Gitu. Jadi perintah mencucinya tetap wajib ya. Jadi ada manfaat lain tadi selain berkaitan dengan masalah ibadah ya, masalah najis tadi. Nah, jadi sebagai najisnya tetap ya dia kita lebih mengikuti mayoritas ulama yang mengatakan najis. Nah, tapi najisnya ya kalau dilihat dari hadis ini itu terbatas pada liurnya saja. Karena yang disebutkan secara jelas di dalam hadis ini adalah
air liur yang dijilat oleh anjing. Kalau anjing menjilat itu air liurnya di situ, bukan seluruh badannya. Ya, nah ini ada perbedaan pendapat para ulama ya. Sebagian ulama lain termasuk mazhab Syafi'i jadi mengatakan najis seluruhnya. Nah, kalau yang mengatakan najis secara keseluruhan nggak ada dalilnya. Ya, mereka menggunakan, jadi maksudnya nggak ada dalil yang spesifik yang jelas. Mereka jadinya pakai kias, mengkiaskan. Jadi kata mereka air liurnya aja najis, apalagi seluruh badannya. Karena menurut mereka liur itu juga diproduksikan dari badan. Bahkan liur itu, mulut itu adalah yang paling bersih. Karena ini kias ya, yang namanya kias ya begitu. Ya karena kan hampir setiap saat anjing itu selalu menjulurkan lidah. Ya kan, selalu begitu. Itu kan adalah sama dengan proses pembersihan. Nah, jadi dianggap mulut anjing itu adalah yang paling bersih. Karena dengan terus dijulurkan itu proses pembersihan. Nah, kalau anggota badan anjing yang paling bersih saja dianggap najis, nah apalagi anggota badan yang lain. Itu dalil mereka, itu kias mereka. Ya kan, tetapi lagi-lagi ini perlu dalil yang tegas, yang jelas. Ya tidak bisa dikiaskan seperti itu. Ya tidak bisa dikiaskan seperti itu. Jadi insya Allah yang lebih kuat hanya liurnya saja. Adapun badannya yang lain. Nanti ada hadis-hadis lain ya yang menunjukkan justru badannya tidak najis. Badan-badan lainnya. Ya, jadi perlu dalil yang khusus, dalil yang spesifik. Yang untuk menunjukkan kenajisannya itu ada dalil lain. Saya lupa belum sempat membuat makalah yang nanti insya Allah mungkin di pertemuan yang akan datang bisa dibagikan. Yaitu ada hadis yang menyebutkan di zaman Rasulullah itu ya anjing itu kencing ya lalu keluar masuk masjid. Ya, dan dimungkinkan kencingnya di luar ya, di luar masjid. Ya, keluar masuk masjid anjing itu, tapi di malam hari bukan di waktu ya, sholat. Ya lalu apa kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, walam yarushuna syai'an min dzalika. Mereka tidak menyiramkan air sedikit pun. Ya, air sedikit pun. Ya. Nah ini juga adalah diantara dalil ya, yang menunjukkan badan anjing itu tidak najis. Ya, bahkan ini juga dijadikan dalil oleh ulama yang tidak menganggap najis air, sekalipun air liurnya. Ini juga jadi dalil. Misalnya mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu mengatakan air liur anjing pun tidak najis, hanya kita diberitahu untuk mencuci tadi. Dengan dalil ini, digunakan dalil ini juga. Ya karena mondar mandir si anjing itu di masjid ya, tapi tidak disiram, tidak diperciki air, walam yurushuna syai'an min dzalika. Ya, tapi hadis itu juga masih berkemungkinan sih. Ya, karena kan bisa jadi walaupun najis karena sudah lama dia sudah kering, jadi sudah kering kan najisnya itu. Ya, kena angin atau kena panas, apalagi kena panas kan bisa cepat. Ya, makanya nanti cara menghilangkan najis itu kan memang yang paling utama dengan air. Ya, tapi bukan hanya dengan air saja. Bisa juga ketika najis itu terkena sinar matahari, ya, terkena angin, gitu, dibiarkan akhirnya kan dia hilang sendiri, kering sendiri, dan itu pun salah satu cara menghilangkan najis. Begitu ya. Kemudian juga dalam Al-Quran kan ada yang dibolehkan, ya, di surat Al-Maidah
ya dengan anjing, dijadikan untuk menangkap hewan buruan anjing itu. Anjing yang sudah terlatih itu dibacakan basmalah ya berburu. Kata Allah kan kulu mimma amsakna, ya makanlah dari yang ditangkap oleh anjing itu, yang ditangkap oleh anjing itu. Ya, nah, anjing kan biasa menangkap dengan giginya kan, dengan mulutnya biasanya membawa itu. Dan ini juga sebenarnya dijadikan dalil oleh Madzhab Malik menunjukkan tidak najis. Ya tapi kan sebetulnya di situ masih global, belum jelas. Bisa saja setelah dibawa oleh anjing kan dicuci dulu gitu. Mungkin nggak dicuci dulu gitu. Bisa saja. Ya, itu kan berdasarkan penjelasan hadis tadi. Gitu. Ya, jadi itu ya. Nah, cuma harus diingatkan ya. Walaupun ulama yang menganggap anjing tidak najis, termasuk tadi sekalipun air liur, bukan berarti boleh memelihara. Karena dilarang orang Islam itu memelihara anjing. Karena ada hadis malaikat tidak akan masuk rumah kalau di rumah itu memelihara anjing. Ya. Nah, jadi memang dengan penjelasan ini kita tahu bahwa najisnya itu nggak disepakati, ada perbedaan pendapat para ulama. Karena bisa saja di Indonesia ini kan banyaknya orang menganggap bahwa anjing najis gitu. Jadi ada perbedaan pendapat. Kalaupun najis tadi hanya air liurnya saja, dan ketika menjilat ke benda-benda ya ataupun ke badan dan sebagainya. Adapun badannya secara keseluruhan itu tidak najis. Ya. Nah, walaupun tadi ada yang mengatakan tidak najis, bukan berarti boleh memelihara. Jadi tidak ada orang mukmin, orang muslim itu yang memelihara anjing itu nggak ada. Ya kan? Mau menganggap dia najis atau bukan, sama, sepakat para ulama. Makanya di kisah Ashabul Kahfi itu kan membawa apa? Membawa anjing, 7 orang anak muda. Membawa anjing itu sebagai penunjuk jalan, ya kan? Makanya ketika masuk ke dalam gua, ketika tidur di dalam gua, maka dalam waktu yang sangat lama, 309 tahun. Ya, anjingnya itu tidurnya di mana? Di luar, tidak di dalam. Ini tidak bertentangan sesuai dengan syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwa jangan anjing itu memelihara anjing, apalagi di dalam rumah, apalagi tidur dengan anjing. Ya kan? Jadi Ashabul Kahfi pun anjingnya itu di luar, di depan pintu untuk menjaga. Ya, ada orang-orang yang datang ke situ. Ya kan? Nah ini apa yang perlu kita perhatikan. Itu masalah tentang anjing tadi. Nah kemudian yang berikutnya, insya Allah sudah jelas ya. Kalau belum jelas nanti bisa ditanyakan. Ya, yang berikutnya apa dia yang termasuk najis? Sebetulnya yang lain-lainnya dia tidak begitu kuat ya sebagai najis. Ya. Seperti berikutnya mungkin yang dianggap najis ya, tetapi yang lebih kuat dia tidak najis, yaitu liur hewan buas. Kalau tadi liur anjing kan jelas ada hadisnya secara spesifik. Nah ada juga yang mengatakan liur binatang buas secara umum, ya, yaitu berdasarkan hadis yang menyebutkan tentang air buah kulah itu. Air buah kulah, karena kaitan dengan air buah kulah ini kan Nabi ditanya ya
air yang di padang pasir itu di mana itu dipakai minum oleh binatang buas. Kalau oleh Nabi kan dijawab kalau air itu 2 pula tidak mengandung najis. Pertama, ya hadis ini ada yang mengatakan dhaif, lemah. Yang kedua, kalaupun sahih belum jelas menunjukkan air liur dari hewan buas itu najis. Karena bisa jadi kan dari kotorannya, ya kan? Dari kotoran hewan. Kalau kotoran hewannya kita sudah bahas sebelumnya, kotoran hewan yang tidak dimakan, apalagi binatang buas, dia najis, kena air, maka itu jadi najis. Jadi bisa aja karena kotoran bukan karena liurnya. Ya. Nah, jadi kalau dalilnya belum jelas menunjukkan najis, maka kembali ke hukum asal. Apa hukum asalnya? Hukum asal segala sesuatu itu suci. Jadi kalau dalilnya nggak jelas menunjukkan najis, nggak bisa dijadikan hujah. Karena menunjukkan najis atau tidak itu adalah syariat, bukan oleh pikiran kita. Ya, oleh syariat. Nantinya kalau hanya berdasarkan pikiran kita, ini najis, pada akhirnya kita mempersulit diri kita sendiri. Iya, nggak jadi sholatnya akhirnya. Merasa tidak sah. Gitu. Nah, jadi jangan juga kita mempersulit diri. Syariat itu sudah diberikan kemudahan oleh Allah, sudah dimudahkan. Gitu ya, jangan malah mempersulit. Apalagi misalnya mengajarkan kepada orang awam ya dengan kesan yang sulit tadi, akhirnya orang awam itu jadi sulit dalam melaksanakan ibadah. Akhirnya mereka menghindar dari ibadah. Nah itu yang dikhawatirkan. Nah kemudian ada juga yang mengatakan kemudian ada juga tentang air liur kucing. Nah kalau air liur kucing kan jelas ya, kata Nabi innaha laisat binajasin, itu jelas dia tidak najis ya, tentang air liurnya ya. Tapi kalau kotorannya ya, kencing dan juga ini ya lebih kuat, dia termasuk najis karena memang sudah dibahas ya, karena termasuk binatang yang tidak dimakan ya, jadi berusaha untuk dihindarkan. Nah, ada yang mengatakan ya daging dari hewan yang tidak dimakan dagingnya, maksudnya ada hewan misalnya disembelih ya, nah, Anda mengatakan dagingnya juga najis, seperti misalnya keledai ya, karena ada hadisnya ya, jelas ya, ini hadisnya sahih ya, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang dari daging keledai. Fa'inna rinsun, sesungguhnya dia itu rinsun. Nah ini najis kata Rasul ya, tetapi sudah kita bahas, kalau ada bahasa najis atau rinsun dalam ayat atau dalam hadis, itu belum tentu menunjukkan najis yang harus dihilangkan untuk sholat, karena banyak maknanya gitu ya. Nah sehingga ini juga tidak disepakati ya. Ya, makanya ketika Rasul melihat ya ada sahabat ketika mereka belum tahu ya menyembelih keledai ini, Rasul menyuruh untuk membuangnya. Ahrikuha waqsiruha, ya tumpahkan dan bahkan pecahkan wadah-wadah yang dipakai untuk mewadahi daging keledai tadi itu disuruh untuk dipecahkan. Lalu para sahabat bertanya, apakah boleh kami membuang tapi kami mencuci bejananya, wadah-wadahnya? Kata Rasulullah, atau seperti itu ya, artinya boleh. Nah maka ada ulama yang berkesimpulan bahwa Rasul memerintahkan untuk mencucinya, menunjukkan dia najis. Nah tetapi ya dibantah ya oleh ulama yang tidak menyetujuinya, bahwa Nabi mencuci itu ya bukan karena najis,
tapi karena dia haram. Jadi karena dia haram, takutnya nanti ke bawah, gitu ya, cuci. Jadi perintah mencuci juga belum tentu menunjukkan najis, karena bisa jadi membersihkan wadah-wadah kita dari sesuatu yang haram. Sama dengan masalah homer tadi. Ya, itu homer kan ada yang mengatakan najis, tapi yang lebih kuat insya Allah homer tidak najis. Karena yang haram kan belum tentu najis. Ya, makanya ada yang bertanya ya, bagaimana hukumnya memakai wadah orang-orang kafir? Kata Rasulullah, ya secara asal jangan ya, hindari. Tetapi kalau tidak ada lagi, boleh gunakan, tapi cuci dulu. Ya itu apa? Dia khawatirkan karena orang-orang kafir itu mereka makan babi dan minum homer. Khawatir ada bekas-bekas di wadah itu, maka cuci dengan bersih terlebih dahulu. Nah, mencuci itu bukan karena najisnya, tapi untuk menghilangkan sisa-sisa hal yang haram. Karena khawatir bercampur dengan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Gitu. Jadi mencuci itu belum tentu menunjukkan najis. Jadi kalau tidak kuat dalilnya, kembali ke hukum asal, yaitu tidak najis. Ya untuk tadi ya, daging yang tidak dimakan hewannya. Lalu kemudian homer ya tadi sudah dibahas lah ya, insyaallah kita bahas secara ringkas. Ya yang lebih kuat tidak najis homer, haram tapi tidak najis. Tapi tentu saja bukan berarti kita biarkan ada homer yang menempel dan sebagainya, tetap kita cuci. Cuman untuk mengatakan najis itu butuh dalil yang jelas. Nah, ini banyak juga ya para ulama yang mengatakan bahwa homer itu tidak najis. Ya banyak para ulama yang bisa dijadikan pegangan ya. Misalnya di sini disebutkan ada Rabi'ah ya, Lais bin Sa'ad ya, Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Al-Muzani itu muridnya Imam Syafi'i. Tapi dia berbeda dalam masalah ini dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengatakan najis, tapi muridnya mengatakan tidak. Ya. Dan juga para ulama lain, ya sekelompok dari ulama salaf, ya salafus saleh ya, artinya 3 generasi awal sahabat, tabi'ut, dikuatkan juga oleh ulama kontemporer ya seperti Imam Asy-Syaukani, As-San'ani dan yang lainnya. Ya, di sini dalil-dalilnya cukup jelas. Nah, adapun ayat yang dijadikan dalil, ya innamal hamru wal maisir wal ansab wal azab rinsun, ya itu tidak kuat menunjukkan najis yang harus dihilangkan untuk sholat. Karena di situ disebutkan ada judi, ya mengundi nasib, ada berhala. Ini menunjukkan najis secara maknawi, bukan najis secara fisik. Ya, secara maknawi. Homer, nah disebut najis itu maksudnya kotor yang jadi haram untuk dimakan. Bukan berarti najis kalau terkena dicuci. Kemudian juga kan berhala. Berhala apakah misalnya kalau kita nyentuh patung lalu jadi najis? Kan tidak. Ya kan, begitu juga judi, itu kan judi kan perbuatan, bukan hal yang ada bendanya. Itu menajis secara maknawi ya. Jadi ayat ini tidak kuat dijadikan dalil atas penajisan homer. Gitu ya. Kemudian berikutnya air mani. Nah ini juga yang lebih kuat tidak najis. Karena ada ya sebagian ulama yang berpendapat najis. Nah, dalilnya jelas, yaitu Aisyah yang pernah sisa
air mani dari Rasulullah SAW di pakaiannya itu ketika sudah kering itu hanya dikerik saja, tidak dicuci. Dikerik pakai kuku. Nah, dikerik pakai kuku itu berarti menunjukkan tidak najis. Kalau najis harus dicuci sampai bersih. Ya. Dan juga tidak ada secara langsung Rasul menyuruh untuk mencuci dari air mani itu, tidak ada perintah langsung dari Rasul. Beda dengan hal-hal yang jelas-jelas najis ya, seperti darah haid, kan jelas Rasul itu menyuruh mandi, wadi kan, jelas. Tapi kalau untuk air mani ini nggak ada. Nah, ini menunjukkan, bahkan ada hadis yang lebih jelas yang mengatakan bahwa air mani itu seperti halnya ingus dan juga air ludah. Kan ingus, air ludah kan tidak najis, ya kan? Cuma kita bersihkan karena itu hal-hal yang kotor menurut pandangan kita, yang menjijikan, ya kan? Tetapi tidak najis. Jadi dia dibersihkan saja, tapi tidak menunjukkan najis. Ya, dan juga kan air mani itu asal muasal kita sebagai manusia. Masa kita berasal dari sesuatu yang najis? Padahal kan manusia makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan manusia, keturunan Adam. Maka nggak cocok juga kalau dia berasal dari sesuatu yang najis. Ya, walaupun ada ya ulama yang menganggap najis seperti Imam Malik, itu menganggap najis, tapi mayoritas tidak. Dan ini insya Allah yang lebih kuat. Ya, lebih kuat, air mani itu tidak najis. Ya, kemudian darah secara umum ya, kalau darah haid, darah nifas itu disepakati najis. Tapi kalau darah biasa, ya, nah ini berbeda pendapat. Hanya ada ulama cukup banyak yang menyebut ini ijma sebagai najis. Tetapi banyak juga dalil-dalil yang justru menunjukkan ketidaknajisannya. Yaitu misalnya ya disampaikan oleh Hasan Al-Basri ya, beliau mengatakan orang-orang muslim itu tetap melaksanakan sholat ketika mereka terluka. Kalau yang namanya terluka ya, darah mengalir, itu kan dulu para sahabat berperang bersama Rasul. Ya, ketika berperang itu terluka, itu kan bahkan air darahnya itu bukan darah yang sedikit, banyak. Tapi mereka tetap melaksanakan sholat dalam kondisi seperti itu. Nah, ini sebetulnya menjadi jelas juga dalil menunjukkan darah itu tidak najis. Banyak dalil-dalilnya yang menunjukkan tidak najis. Ya, cuman karena tadi ada yang menganggap ini ijma, disepakati kenajisan. Ya, tetaplah untuk kehati-hatian kita berusaha meninggalkan. Ya, berusaha untuk meninggalkan. Ya, karena mereka juga memahami, oh bisa jadi ketika berperang itu mereka sholat ketika mereka terluka, banyak berlumuran darah, itu dalam kondisi darurat. Ya, mereka memahaminya begitu. Jadi kalau memang kita juga dalam pelaksanaannya ketika dalam keadaan darurat ya, sulit untuk dihindarkan. Ya, tidak ada cukup waktu, tidak punya cukup waktu ya untuk mengganti pakaian, insya Allah itu dibolehkan. Gitu ya. Tentang berkenaan dengan darah. Ya, kemudian muntah, ini juga ada yang mengatakan najis ya, tapi hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan hujah ya, sehingga yang lebih kuat muntah itu tidak najis, kembali ke hukum asal, segala sesuatu itu suci, tidak najis. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beri sholat dulu, nanti kalau ada pertanyaan setelah sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.